Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Grech Agef, Muhammad Azmi, Nita Nur Latifah, dan Nisa Nabilatul Zahra dalam mata kuliah Statistika Dasar akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai rentangan. Rank adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Rumus yang dipakai untuk menghitung rank sama seperti rumus yang dipakai pada bagian yang membahas tentang distribusi frekuensi. Rumus yang dipakai yaitu R sama dengan H min L, di mana H adalah nilai tertinggi dalam suatu angkatan data, sedangkan L adalah nilai terendah dalam kelompok data yang sama. Mari kita bahas contoh soal berikut. Terdapat nilai ujian tengah semester mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester 2. Untuk mahasiswa semester 1 nilainya adalah 70, 75, 100, 80, 85, 70, 70, 90, 80, dan 50. Untuk mahasiswa semester 2 nilainya ada 60, 85, 80, 75, 95, 75, 70, 95, 80, dan 60. Tentukan nilai rank dari data di atas. Hal yang harus pertama kali kita lakukan ialah dengan mengurutkan nilai. Untuk mahasiswa semester 1, nilainya setelah diurutkan menjadi 50, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 85, 90, dan 100. Dan untuk mahasiswa semester 2 setelah diurutkan menjadi 60, 60, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 95, dan 95. Maka kita dapatkan untuk rentangan semester 1 ada nilai 100 dikurangi 50 sama dengan 50, dan untuk rentang semester 2 ialah 95 dikurangi 60 sama dengan 35. Rentangan antar kuartil atau hamparan. Rentangan antar kuartil atau hamparan adalah hasil pengurangan antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1, baik data tunggal maupun data berkelompok. Hingga nilai hamparan dari sebuah data dapat dengan mudah kita cari dengan rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contoh soal data tunggal. Seorang mahasiswa melakukan ujian statistika dasar sebanyak 10 kali dengan nilai sebagai berikut, yaitu 40, 50, 60, 65, 70, 70, 70, 80, 80, 95. Tentukan hamparan dari nilai mahasiswa tersebut. Jawab. Pertama, kita menentukan nilai N atau banyaknya data. Berdasarkan soal, mahasiswa tersebut melaksanakan ujian sebanyak 10 kali sehingga nilai N-nya adalah 10. Selanjutnya kita mencari nilai kuartil bawah. Kuartil bawah atau Q1 sama dengan X N plus 2 per 4 dengan nilai N sama dengan 10, sehingga X 10 plus 2 per 4 menghasilkan X 12 per 4 menghasilkan X 3, yang artinya data ketiga. Berdasarkan soal, data ketiga adalah 60, sehingga Q1 nya adalah 60. Selanjutnya mencari kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan X 3N plus 2 per 4 dengan nilai N 10 sama dengan 10, sehingga X 3 kali 10 plus 2 per 4 sama dengan X 30 plus 2 per 4 sama dengan X 32 plus 32 per 4 sama dengan X 8, yang artinya data ke-8. Berdasarkan soal, data ke-8 dari nilai mahasiswa tersebut adalah 80, sehingga Q3 nya adalah 80. Selanjutnya mencari hamparan. H sama dengan Q3 dikurangi Q1.
dengan Q3 sama dengan 80 dan Q1 sama dengan 60, maka H sama dengan 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Jadi hamparan dari nilai mahasiswa tersebut adalah 20. Contoh soal data berkelompok. Berikut adalah tabel berat badan mahasiswa kelas 1E. Kelas yang pertama berat badan 50-54 dengan frekuensi 4, lalu 55-59 dengan frekuensi 6, lalu 60-64 dengan frekuensi 8, selanjutnya 65-69 dengan frekuensi 10, 70-74 dengan frekuensi 8, dan 75-79 dengan frekuensi 4. Tentukan hamparan dari berat badan mahasiswa kelas 1E. Yang pertama adalah menentukan nilai N atau banyaknya data dengan menjumlahkan frekuensi dari masing-masing data, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4, hasilnya adalah 40. Jadi nilai N-nya adalah 40. Lalu letak kuartil bawah berada di 1/4 bagian data dan letak kuartil atas berada di 3/4 bagian data, sehingga letak kuartil bawah adalah 1/4 dikali 40 sama dengan 10, sehingga letak kuartil bawah ada pada kelas dengan berat badan 55 sampai 59. Selanjutnya letak kuartil atas sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30, sehingga letak kuartil atas atau Q3 berada pada kelas dengan berat badan 70 sampai 74. Selanjutnya adalah mencari nilai kuartil bawah. Kuartil bawah terletak pada kelas dengan berat badan 55 sampai 59, sehingga TB atau titik bawahnya adalah 54,5, banyak kelasnya 5, frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 4, dan letak F1-nya adalah 10. Sehingga Q1 sama dengan 54,5 ditambah 1/4 dikali 10 dikurangi 4/10 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 10/4 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 6/10 dikali 5, sehingga Q1 sama dengan 54,5 ditambah 3 sama dengan 57,5. Selanjutnya mencari nilai kuartil atas. Q3 terletak pada kelas dengan berat badan 70 sampai 74 dengan TB sama dengan 69,5, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Q3 adalah 28, dan F1 dan frekuensi kelas kuartil atas adalah 36, sehingga Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 28 dibagi dengan 36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurangi 28 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 2 dibagi 36 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 0,28 sama dengan 69,78. Selanjutnya adalah mencari nilai hamparan. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 69,78 dikurangi 57,5 sama dengan 12,28. Jadi, hamparan dari berat badan mahasiswa kelas 1E adalah 12,28. Pembahasan selanjutnya adalah rantangan semi antar kuartil. Rantangan semi antar kuartil atau biasa disebut dengan simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1 atau setengah dari hamparan. Nah, untuk mencari nilai dari simpangan kuartil, maka kita harus mencari nilai kuartil atas dan kuartil bawah terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, rumus mencari simpangan kuartil adalah sebagai berikut. SK sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Dengan SK merupakan simpangan kuartil, Q3 merupakan kuartil ketiga atau kuartil atas, dan Q1 merupakan kuartil bawah atau kuartil ke-1. Berikut contoh soal simpangan kuartil untuk data tunggal. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut: 25, 27, 28, 29,
31, 34, dan 35. Dari data tersebut diketahui N sama dengan 8, Q1 sama dengan 27, Q2 sama dengan 29, dan Q3 sama dengan 34. Kita masukkan ke dalam rumus simpangan kuartil. SK sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1, SK sama dengan setengah dari 34 dikurangi 27, SK sama dengan 3,5. Selanjutnya contoh soal simpangan kuartil untuk data kelompok. Diketahui nilai ulangan Bahasa Indonesia mahasiswa Universitas Merdeka pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Disajikan tabel distribusi frekuensi. Tentukan simpangan kuartil dari data di atas. Nah, sebelum kita mencari rentangan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, maka kita harus mencari kuartil atas dan kuartil bawah terlebih dahulu. Yang pertama, mencari letak Q1 dan Q3. Q1 1/4 kali N sama dengan 17, Q3 3/4 kali N sama dengan 52,5. Berarti letak Q1 terletak di angka ke-17 dan Q3 terletak di angka 52,5. Selanjutnya, mencari batas bawah kelas kuartil. Batas bawah kelas kuartil 1 adalah 69,5 dan batas bawah kuartil ketiga adalah 79,5. Setelah itu, menghitung panjang kelas kuartil. Panjang Q1 dan panjang Q3 sama, yaitu 5. Setelah itu, banyak frekuensi kelas kuartil. Frekuensi Q1 sama dengan 15 dan frekuensi Q3 sama dengan 16. Selanjutnya, jumlah frekuensi kumulatif di bawah kelas kuartil. Jumlah FQ1 sama dengan 8 karena frekuensi kelas sebelumnya adalah 2 dan 6. Jumlah frekuensi kuartil ketiga adalah 43 karena kelas sebelumnya adalah 2, 6, 15, dan 20. Setelah itu masukkan ke dalam rumus Q1 dan Q3. Sehingga dihasilkan Q1 adalah 72,667 dan Q3 adalah 82,469. Dari Q1 dan Q3 kita mencari simpangan kuartil. Setengah dari Q3 kurangi Q1. Setengah dari 82,469 dikurangi 72,667 sama dengan 4,901. Jadi simpangan kuartil dari data di atas adalah 4,901. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata terdiri atas dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Pertama, simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal memiliki rumus SR sama dengan 1/N dikali sigma dari nilai mutlak XI kurang X bar, di mana SR adalah simpangan rata-rata, N adalah jumlah seluruh data, XI adalah nilai data ke I, dan X bar adalah rata-rata. Contoh simpangan rata-rata data tunggal. Berikut data nilai statistik mahasiswa semester 1. 6, 7, 8, 6, 7, 7, 6, 8, 6, 9. Hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal adalah mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata data tunggal memiliki rumus X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N. Maka rata-rata data tunggal sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 9 dibagi 10. Hasilnya adalah 70 dibagi 10. Maka hasil dari rata-ratanya adalah 7. Langkah kedua yang dilakukan adalah menentukan simpangan rata-ratanya.
dengan rumus SR sama dengan 1/n dikali sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar. SR sama dengan 1/10 dikali nilai mutlak dari 6 kurang 7 ditambah nilai mutlak 7 kurang 7 tambah dari nilai mutlak 8 kurang 7 dan seterusnya. Selanjutnya adalah 1/10 dikali 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 8/10, maka hasilnya 0,8. Maka simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 0,2. Yang kedua, simpangan rata-rata data kelompok. Simpangan rata-rata data kelompok memiliki rumus SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma FI, di mana SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah nilai tengah data ke I, FI adalah frekuensi, dan X bar adalah rata-rata. Berikut merupakan contoh simpangan rata-rata data kelompok, di mana di tabel tersebut ada kelas, yaitu dimulai dari 30 sampai 34 memiliki frekuensi 4. Yang kedua, kelas kedua adalah 35 sampai 39 memiliki frekuensi 7. Kelas ketiga adalah 40 sampai 44 memiliki frekuensi 14. Kelas keempat memiliki data kelas 45 sampai 49 memiliki frekuensi 4. Dan kelas yang terakhir 50 sampai 54 memiliki frekuensi 1. Hitunglah simpangan rata-rata data tersebut. Langkah yang pertama dilakukan untuk mencari nilai simpangan rata-rata data kelompok adalah mencari nilai tengahnya, yaitu dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi dua. Dengan contoh di tabel tersebut adalah batas bawah kelas pertama adalah 30 dan batas atas kelas pertama 34, yang kemudian 30 tambah 34 dibagi 2 memiliki hasil 32. Cara tersebut dilakukan untuk mencari data kelas lainnya. Langkah kedua adalah mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Hal itu dilakukan untuk mencari nilai rata-ratanya, di mana dari tabel tersebut frekuensi kelas pertama memiliki 4 dikalikan 32 hasilnya 128. Dan cara tersebut dilakukan untuk mencari seluruh nilai FI dikali XI-nya, kemudian dijumlahkan memiliki hasil 1215. Setelah mendapat jumlah FI dikali XI, maka langkah yang selanjutnya adalah mencari nilai rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, di mana X bar sama dengan 1215 dibagi 30 memiliki hasil 40,5. Setelah mendapatkan rata-rata, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengurangkan nilai XI dengan nilai rata-rata yang diperoleh dengan menggunakan nilai mutlak. Seperti pada tabel, yang dilakukan adalah pada kelas pertama, nilai XI-nya adalah 32 dan nilai X bar-nya adalah 40,5. Hal tersebut dilakukan dengan 32 dikurang 40,5 memiliki hasil nilai mutlak 8,5. Dan cara tersebut dilakukan untuk mencari semua nilai XI dikurang X bar mutlaknya. Langkah berikutnya adalah mengalihkan nilai FI dengan nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Dengan yang tertera di tabel adalah nilai FI-nya memiliki 4 dan nilai mutlak dari XI dikurang X bar 8,5, maka hal tersebut dikalikan frekuensi pada kelas pertama 4 dikali dengan 8,5 memiliki hasil 34. Begitu juga dengan cara seterusnya, yang kemudian dijumlahkan memiliki hasil 117. Langkah terakhir untuk mencari simpangan rata-rata digunakan rumus SR sama dengan
sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan sigma FI, di mana SR sama dengan sigma FI dan dari nilai mutlak XI dikurang X bar tadi memiliki hasil 117 dan sigma FI adalah 30, maka SR sama dengan 117 dibagi 30 memiliki hasil 3,9. Maka simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 3,9. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.